Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di channel RSUD Kalideres dalam podcast Kantor Kita, Rumah Kita. Pada episode perdana ini, kita akan membahas bagaimana cara memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selama ini, kita mendengar bahwa pelayanan prima suatu rumah sakit sangat bergantung pada kompetensi dan keahlian tenaga medis. Namun, tahukah Sobat Sehat bahwa keberhasilan rumah sakit dalam memberikan layanan prima dimulai dari bagaimana lingkungan kerja ideal bagi pegawai diciptakan. Dalam diskusi ringan hari ini, telah hadir di studio bersama saya Ibu Dr. Diah Anggraini MM, selaku Direktur RSUD Kalideres. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Dokter Diah. Waalaikumsalam Mbak Nindi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mbak Nindi dan teman-teman semua juga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Bu untuk terus melayani warga DKI Jakarta khususnya di Kalideres. Tentunya semangat selalu buat kita semua. Semangat. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan nih Bu, kita hari ini akan membahas topik mengenai lingkungan kerja yang ideal. Nah, kita merasa bahagia dan produktif ketika bekerja di tempat kerja yang menghargai kita. Menurut Dokter Diah, faktor apa saja yang perlu diperhatikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang ideal? Tentunya yang pertama fasilitas dan infrastruktur yang nyaman tentunya akan mendukung dalam bekerja. Jadi lingkungan kerja yang ideal dimulai dengan fasilitas yang nyaman dan mendukung, dan RSUD Kalideres menyediakan ruang kerja yang nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai untuk pegawainya. Tidak dipungkiri ya Bu ya, dulu kita dari RSUD Kalideres yang gedung lama, kita sudah berpindah ke gedung yang baru dengan kondisi ruang kerja yang lebih luas, lalu fasilitasnya lebih lengkap lagi gitu. Jadi pasti pegawai di sini lebih semangat dan termotivasi ya Bu ya dalam memberikan pelayanan yang prima. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi itu yang bisa kita lihat juga sekarang semakin banyak juga pasien yang kita layani. Jadi mudah-mudahan ini adalah cerminan dari layanan kita yang baik. Mendukung juga untuk semakin banyak juga pasien yang memang datang ke RSUD Kalideres ini. Mungkin yang kedua selain fasilitas juga kita perhatikan work-life balance ya. Jadi pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi adalah salah satu yang krusial untuk mencegah terjadinya burnout di kalangan pegawai gitu. Jadi kalau di RSUD Kalideres kita mengadakan banyak kegiatan ya, salah satunya yaitu peningkatan budaya kerja dan olahraga bersama nih yang cukup rutin bagi pegawai. Jadi hal ini bukan hanya menjaga kesehatan fisik dan mental, tapi juga menambah wawasan budaya kerja berakhlak yang diharapkan dapat memberikan semangat baru dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Iya. Betul sekali. Jadi teman-teman di sini misalnya paginya bekerja, lalu biasanya menyisihkan waktu di sore hari ya Bu ya, sepulang kerja gitu untuk olahraga bersama seperti itu, atau mengadakan kegiatan di unitnya masing-masing ya Bu ya, itu untuk menjaga work-life balance di RSUD Kalideres ini. Ya, terus mungkin yang ketiga ya, perlunya keterbukaan dan komunikasi yang baik. Jadi di RSUD Kalideres semua pegawai ini bisa menyampaikan keluhan dan saran gitu ke manajemen. Jadi ini juga ada wadahnya gitu ya. Jadi bisa langsung juga bisa, tapi juga lewat media komunikasi yang lain juga memang sudah disiapkan gitu. Selanjutnya ada juga ruang kolaborasi. Jadi dari RSUD Kalideres juga menyiapkan ruang kolaborasi di mana kita bisa berbagi ide dan kerja sama tim sehingga lingkungan dapat tercipta dengan dinamis dan produktif. Demikian.
Oke, baik. Tadi sudah disampaikan ya Bu, faktor-faktor apa saja untuk menciptakan lingkungan kerja yang ideal. Nah, selanjutnya menurut Dokter Diah, bagaimana Bu rumah sakit ini bisa menciptakan lingkungan kerja yang ideal seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi? Yang pertama mungkin kita coba memahami kebutuhan karyawan. Jadi di RSUD Kalideres kita mengakomodir kebutuhan pegawai. Jadi seperti pelatihan yang menunjang untuk pelayanan rumah sakit. Jadi contohnya misalkan perawat ada ya disiapkan pelatihan BTCLS gitu. Jadi untuk dokter disiapkan juga ATLS maupun ACLS, juga pelatihan-pelatihan lainnya yang mendukung layanan rumah sakit. Dan selain mendukung, tapi ini juga reward juga gitu ya. Jadi memang mudah-mudahan dengan disiapkan rencana pelatihan ini jadi lebih semangat lagi dan juga lebih bermanfaat lagi tentunya. Jadi pelatihan tersebut dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Supaya kita bisa lebih memberikan pelayanan yang prima ya Bu ya, sesuai dengan pengembangan fasilitas-fasilitas yang ada di RSUD Kalideres ini. Ya, pastinya gitu. Nah, selanjutnya juga RSUD Kalideres mendukung pengembangan diri karyawan, yaitu dengan salah satunya memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Juga memberikan peluang naik jabatan atau jenjang karir ya yang sesuai dengan tentunya dengan kebutuhan rumah sakit. Dan yang nggak kalah pentingnya nih, jadi ada reward gitu. Jadi ada penghargaan yang diberikan kepada pegawai. Ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan tentunya memperkuat rasa tanggung jawab serta loyalitas mereka kepada rumah sakit. Jadi di rumah sakit RSUD Kalideres ini kita memberikan kepada pegawai dan unit kerja yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada pasien yang tentunya dengan menerapkan hospitality dan nilai-nilai berakhlak. Jadi ada predikat pegawai terbaik dan juga unit kerja terbaik, begitu ya Bu ya? Betul sekali. Jadi mudah-mudahan ini semakin memotivasi ya untuk menerapkan lagi hospitality dengan nilai-nilai berakhlak yang selalu diimplementasikan dalam pelayanan kepada pasien. Nah, Ibu kan saat ini diamanahkan sebagai Direktur RSUD Kalideres ya Bu ya. Boleh sharing nggak nih Bu, bagaimana cara Dokter Diah sebagai pemimpin dalam mendorong dan memotivasi pegawai di RSUD Kalideres sehingga tercipta pelayanan prima di rumah sakit ini? Selalu berusaha ada di tengah-tengah tim ya, jadi selalu memberikan dukungan moral, selalu membantu mengatasi tantangan-tantangan yang sering dihadapi dalam keseharian kita dalam pelayanan, dan juga bersikap ramah, terlibat dan penuh empati, gitu, sehingga pegawai akan mudah-mudahan akan meniru sikap-sikap ini dalam berinteraksi dengan pasien. Jadi bukan hanya memberikan arahan, tapi juga menjadi role model ya bagi pegawai yang lainnya. Nggak dipungkiri ya teman-teman di sini bahwa direktur kita ini, Ibu Diah ini selalu tersenyum, menyapa karyawannya jika bertemu gitu. Jadi diharapkan pegawai di sini juga begitu ya Bu ya, dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang hadir atau berkunjung di RSUD Kalideres ini. Mudah-mudahan demikian ya, iya, Mbak Nindi. Selanjutnya mungkin selalu responsif ya, jadi responsif dan bijak gitu. Jadi sebagai pemimpin mungkin juga harus peka gitu terhadap segala hal yang terjadi dalam tim gitu, karena seringkali memang pelayanan kita yang tidak pernah berhenti ini gitu ya, tentunya banyak juga seringkali ditemukan gitu ya, dihadapkan oleh suatu keadaan yang harus
dibutuhkan keputusan cepat gitu. Jadi sehingga perlu memiliki banyak informasi lah, informasi yang cukup, pertimbangan yang matang, dan tentunya tujuan jangka panjang dalam suatu mengambil keputusan untuk mengamankan semuanya tentunya. Kalau kita diskusi nih Bu tentang lingkungan kerja yang ideal, untuk motivasi, memberikan pelayanan yang prima, itu kayaknya nggak ada habisnya ya Bu, seru gitu, pertanyaan-pertanyaannya mau ada lagi, pertanyaannya ada lagi gitu. Nah, mungkin untuk pembahasan bincang ringan kita hari ini cukup sekian. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi ya Bu ya, bersedia diundang di podcast ini lagi untuk kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Mungkin untuk topik-topik yang lain gitu, yang nggak kalah seru lainnya. Oh iya, harus ya. Jadi memang untuk kita memperkenalkan juga RSUD Kalideres ke masyarakat, tentunya harus banyak lagi nih materi-materi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk dilihat ya, dan jadi contoh yang baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Diah Anggraini MM yang sudah memberikan waktunya di tengah pelayanan yang padat ya Bu ya, dan atas sharing-sharingnya. Semoga seperti yang Ibu sampaikan tadi ini dapat bermanfaat bagi pegawai khususnya di RSUD Kalideres untuk memberikan pelayanan yang prima, karena sudah diciptakan lingkungan yang kerja yang ideal, dan juga pentingnya peran pemimpin dalam membangun pelayanan prima. Terima kasih juga Mbak Nindi sudah dibuatkan acara yang dapat memberikan motivasi dan mudah-mudahan bisa menambah semangat untuk kita semua dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Amin. Seperti yang telah kita bahas tadi, kesuksesan rumah sakit dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tidak hanya bergantung pada kompetensi tenaga medis, tetapi juga pada dukungan lingkungan kerja untuk memberikan kesejahteraan pada pegawainya. Jangan lupa untuk di-follow media sosial kami, ada di Instagram RSUD Kalideres, dan juga di-subscribe channel YouTube RSUD Kalideres, like dan juga komen. Sampai jumpa di podcast Kantor Kita, Rumah Kita episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Kalideres, semangat menangani, ramah melayani.